ada di rumah yang wajahnya cerah, penuh berkah, rajin beribadah, Bu Ima doakan jika menjawab salam dengan semangat, semoga menjadi ahli jannah. Mau? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat SDPY yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan yang luar biasa, banyaknya sampai tidak terhitung, dari mulai nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nah, baik, kali ini Ibu akan menceritakan sebuah kisah sejarah Idul Adha, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Selamat menyimak Sobat SDPY. Pada tanggal 10 Zulhijjah, seluruh umat Islam di dunia merayakan Hari Raya Idul Adha atau disebut juga Hari Raya Kurban. Dan tahukah Sobat SDPY, sejarah Hari Raya Kurban itu dikisahkan Nabi Ibrahim belum dikaruniai seorang anak. Kemudian dia pun berdoa kepada Allah supaya dikaruniai seorang anak yang soleh. Allah pun mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Siti Hajar mengandung anak pertamanya. Hingga anaknya itu lahir, anak itu pun diberi nama dengan nama Ismail alaihissalam. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memindahkan Siti Hajar dan Ismail ke padang pasir yang ada di Mekah. Padang pasir itu sangatlah gersang dan tidak ditemukan air. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya dan istrinya itu dipasang padang pasir itu dan melanjutkan perjalanan. Siti Hajar bersama anaknya tinggal di Mekah di padang pasir itu dan tidaklah ditemukan air. Pada suatu ketika, Ismail kecil kehausan. Siti Hajar pun sudah kehabisan bahan makanan dan Ismail tidak dapat menyusu ibunya. Siti Hajar pun bingung. Dia berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba muncullah air dari hentakan kaki Ismail. Dan Hajar senang sekali dan dia berucap Zam-zam yang artinya berkumpullah. Dia pun bersyukur kepada Allah karena diberikan pertolongan pada saat yang tepat. Beberapa tahun berlalu. Ismail yang tadinya kecil, kini ia tumbuh menjadi Ismail remaja yang solih, tampan dan berseri. Dan disinilah ujian dari Allah datang di keluarga bahagia ini. Suatu ketika, dalam sebuah malam, ketika Nabi Ibrahim sedang tertidur pulas, tiba-tiba ia bermimpi. Ia bermimpi bahwa ada perintah untuk menyembelih anak yang dicintainya, yaitu Ismail alaihissalam. Awalnya, Ibrahim masih ragu, apakah benar mimpi ini? Kalaupun benar, dia masih tidak menyangka, karena Ismail adalah anak yang ditunggu-tunggunya, yang didamba-dambakan berpuluh-puluh tahun. Apakah mungkin Allah memerintahkan untuk menyembelihnya? Kemudian di malam yang kedua, perintah itu semakin jelas. Dalam sebuah malam, Nabi Ibrahim bermimpi kembali. Wahai Ibrahim, sembelihlah Ismail untuk dikurbankan kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim pun terkejut. Ia langsung terbangun, kemudian mengambil air wudhu dan juga membangunkan istri serta anaknya Ismail. Mereka kemudian beribadah bersama-sama.
Masih ada rasa bimbang di dalam hati, dan mimpi ini pun datang kembali di malam yang ketiga. Sehingga Nabi Ibrahim pun semakin yakin bahwa mimpi ini adalah benar, sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketaatannya, Nabi Ibrahim lalu memanggil anaknya Ismail. Kemudian datanglah Ismail di hadapan ayahnya. Lalu Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Lalu Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, apabila itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukanlah. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar." Kemudian Nabi Ibrahim pun memanggil istrinya, lalu menceritakan pula apa mimpi yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian istrinya pun langsung menangis sejadi-jadinya. Bagaimana mungkin seorang ibu begitu rela anaknya disembelih, anak yang sudah dirawatnya sejak kecil, ditunggu kelahirannya, kemudian dibimbing, dididiknya, ketika sudah remaja menjadi anak yang salih, ada perintah untuk menyembelih. Dunia serasa berguncang, namun ini adalah perintah dari Allah. Siti Hajar pun seorang hamba yang taat. Dia pun mengikuti apa yang disampaikan oleh suaminya. Ia berusaha untuk merelakan anaknya disembelih walaupun hati kecilnya berteriak dan tidak rela. Lalu mereka pun akhirnya menyiapkan Nabi Ismail untuk disembelih. Ibrahim mengorbankan anaknya, Ismail mengorbankan hidupnya. Lalu ditelentangkanlah tubuh Ismail dan disiapkanlah lehernya untuk disembelih. Beberapa kali mencoba, Nabi Ibrahim sedikit berat, tangannya begitu kaku. Lalu Ismail mengatakan kepada ayahnya yang sangat menyayang hati, "Wahai ayah, kuatkanlah tali pengikatnya agar jangan sampai goyang. Tahan aku dari merontak, agar darahku tidak mengotori pakaianmu dan hal lainnya, karena itu akan membuat ibuku sangat sedih. Dan jika kau menemui ibuku, sampaikanlah salamku untuknya." Lalu keduanya pun menangis bersama-sama, mengucapkan kata perpisahan untuk selama-lamanya. Ketika Nabi Ibrahim hendak mengayunkan parang ke tubuh Ismail, tiba-tiba Allah gantikan dengan seekor domba yang besar, jantan dari surga, yang memiliki mata bagus dan bertanduk. Dan kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat As-Saffat ayat 104 sampai 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim.
hatinya, kami memanggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Itulah awal mula perintah kurban, sahabat SGBY. Dan dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dapat kita petik 3 hikmah. Yang pertama, ketaatan kepada Allah melebihi apapun. Yang kedua, saling mengasihi kepada sesama manusia. Yang ketiga, rela berkorban. Rela berkorban berarti menyedekahkan sebagian harta kita kepada sesama yang membutuhkan.